Bro Wamen, Giring Ganesha, ada utusan khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni, Mas Raffi Ahmad. Kemudian di sini ada Pak Sonu dan Ibu Sonya dari Sam Studio. Kami baru saja berdiskusi terkait dengan rencana dalam waktu dekat ini. Pak Sonu dan Ibu Sonya dan juga didukung oleh para investor itu akan membuka bioskop-bioskop di kabupaten-kabupaten. Jadi ini adalah satu kabar gembira yang kami tentu saja di Kementerian Kebudayaan kita dukung bersama-sama, karena dengan kehadiran layar-layar bioskop inilah salah satu persoalan yang kami terima juga sejak bertemu dengan insan perfilman pada tanggal 4 November lalu, dan juga dalam berbagai kesempatan. Salah satu masalahnya adalah persoalan layar. Nah, sekarang sudah ada dari pihak swasta yang akan segera membuka layar, yaitu di 17 kabupaten di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namanya adalah Sam Studio. 17 kabupaten ini dikali 3, jadi setiap tempat itu ada 3 layar, jadi 51. Ya, jadi ada 51 layar yang nanti akan segera diresmikan pembukaannya pada tanggal 5 Desember. Jadi 5 Desember itu langsung beroperasi, jadi bukan baru mau peletakan batu pertama. Ya, jadi ini memang polanya, metodenya nanti dijelaskan, bisa dibangun dengan cepat dan bukan hanya dalam bentuk bangunan struktur yang konkret, tapi semacam ekosistem lifestyle. Jadi ada bioskopnya, kemudian ada UMKM-nya, dan yang paling penting bioskopnya ini hanya memutar film-film Indonesia saja. Jadi tidak ada film dari luar. Jadi hanya film-film Indonesia saja. Jadi ini adalah satu terobosan yang kami tentu sangat apresiasi dari Pak Sonu dan Ibu Sonya. Mereka juga adalah keluarga dari tokoh-tokoh perfilman, yaitu Pak Sam almarhum, ya, yang mendirikan Raffi Film, ya, bukan Raffi Ahmad, Raffi Film. Jadi saudara-saudara, ini bagi kami adalah satu kabar gembira yang kita dukung sepenuhnya, dan mereka menyampaikan di tahun 2025 mungkin akan lebih banyak lagi layar, lebih dari 100 gitu ya. Dan juga di tahun 2026 akan lebih banyak lagi. Tapi yang paling penting sebagai kick off pada tanggal 5 Desember di Sukabumi, di tepatnya di Cibadak. Jadi ini ada 17 kotanya, itu adalah Cibadak Sukabumi, Lingkar Jalur Sukabumi, Cianjur, Subang, Garut, Indramayu, Pemalang, Gombong, Pekalongan, Ungaran, Salatiga, Klaten, Solo, Nganjuk, Kediri, Pasuruan, dan Probolinggo. Ini 17 studio bioskop yang nanti dijelaskan oleh mereka sendiri bagaimana konsepnya itu cukup inovatif dengan gedung, kontainer, ada konsep balon, dan juga lebih dari sekedar bioskop yang hanya untuk menonton film, tapi lebih dari itu. Saya kira dari saya itu mungkin ditambahkan oleh Pak Wamen, ada Pak Raffi, ada Pak Sonu sendiri ya. Nah, jadi bisa menjelaskan. Pak Wamen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu rahayu. Teman-teman media sekalian, kabar gembira ini memang luar biasa sekali, karena memang dari awal saya bersama Pak Menteri bersama saya menjabat, isu layar ini memang salah satu
concern utama kita. Dari tanggal 4 November, dari pertama kali kita kopi pagi bersama sinias-sinias, Pak Menteri dan saya terus berkomunikasi dengan semua sinias, dan memang salah satu isu adalah kurangnya layar bioskop, kedua adalah SDM. Jadi yang untuk SDM ini sedang kita kerjakan juga sebaik mungkin agar nanti akan lebih banyak lagi sutradara, scriptwriter, dan yang lain supaya film-film Indonesia kualitasnya juga meningkat. Kita sangat mengapresiasi Sam Studio dan mudah-mudahan setelah inisiatif ini akan lebih banyak lagi investor-investor yang tertarik untuk membuka lebih banyak lagi bioskop, menambah layar bioskop, karena memang per hari ini saja di tahun 2024 film Indonesia sudah menjadi raja, sudah menjadi tuan rumahnya, dan mudah-mudahan dengan adanya inisiatif dari Sam Studio ini film Indonesia bisa reach misalnya tahun ini sekitar 70 juta ya penonton, mudah-mudahan ke depannya sudah bisa mencapai 100 juta, 140 juta penonton. Karena kalau sudah sampai ke titik itu berarti kan industri perfilman Indonesia akan semakin maju. Mungkin itu aja dari saya pribadi melengkapi dari Pak Menteri. Untuk lebih detailnya tentang SAMS mungkin nanti dari Ibu Sonia dan Bapak Sono, atau mungkin dari Raffi nih yang nggak pernah ada capeknya, dan nanti kedepannya Kementerian Kebudayaan pasti akan banyak kolaborasi dengan Raffi. Terima kasih. Ya, Raffi dulu, Raffi ngomong. Tenang aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Menteri Pak Fadlizon atas waktunya, dan juga Pak Wamen, Pak Giring, Pak Sono, Bu Sonya, dan semua teman-teman wartawan yang sudah hadir. Di sini tugas saya sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Di sini tugas saya untuk mempercepat akselerasi goals atau tujuan, salah satunya dari Kementerian Kebudayaan, yaitu untuk masalah-masalah yang kemarin, yaitu teman-teman kita di pekerja seni, yaitu di perfilman yang memang membutuhkan layar karena layar kurang. Dan hari ini mungkin adalah jawaban dari doanya Pak Fadlizon, Pak Giring, dan teman-teman kita, saya juga, dan teman-teman insan perfilman Indonesia, ada hadirnya SAMS. Kenapa kita segera ini harus kita support? Karena SAMS benar-benar dedikasinya untuk film Indonesia, hanya untuk film Indonesia, dan bukan hanya filmnya aja. Di sana nanti ekosistemnya bukan hanya sekedar hanya untuk nonton film bioskop saja, tapi juga di sana kita bisa memutar roda ekonomi teman-teman dari daerah, karena kita kan SAMS akan hadir di kabupaten-kabupaten, di makanannya, UMKM-nya, semuanya kita akan prioritaskan itu. Jadi ini harus kita dukung, dan alhamdulillah Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan juga Pak Wamen menanggap dengan cepat dan sudah mendapatkan restu. Insya Allah di tanggal 5 Desember nanti serentak SAMS akan buka langsung 17 titik, dan terus akan menambah seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Fadlizon. Insya Allah tahun depan menuju ke 100 layar, di tahun 2025, di tahun 2026 menuju ke 150 layar, dan ini harapan baru terutama untuk teman-teman di daerah, untuk para pekerja film, karena SDM akan semakin banyak, kita bisa resap lagi, teman-teman pekerja film untuk film Indonesia akan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menambah semangat untuk gairah para teman-teman pekerja seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Sono bisa menceritakan kenapa kok berani buka di daerah-daerah. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Menteri dan juga Pak Wamen, Pak Raffi. Sebenarnya SAMS ini adalah sebuah impian, Pak, impian daripada almarhum ayah kami, Pak Subagio Santono, atau lebih dikenal dengan Pak Sam. Beliau tuh sebelum beliau meninggal itu dia bermimpi bahwa bagaimana kalau seumpamanya ada bioskop-bioskop yang hanya menayangkan film Indonesia, karena saat itu film Indonesia memang lagi down. Jadi sebelum beliau itu meninggal ya dia bermimpi itu, dan insya Allah ya sekarang kita mudah-mudahan bisa untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan, terutama dengan dukungan bapak-bapak gitu. Sam Studios sekarang ini hadir di 17 kabupaten. Insya Allah itu di tahun depan kita berencana untuk masuk lagi ke minimal 20 atau 30 kabupaten lagi. Mudah-mudahan berkembang terus untuk kejayaan film nasional.
Terima kasih. Ya, itu untuk tekniknya. Oh ya, kalau Sam Studios ini adalah sebuah tempat yang sifatnya kita berinovasi untuk memberikan satu pertunjukan ataupun satu hiburan yang maksimal pada masyarakat. Jadi Sam Studios ini ada 3 konsep, ada yang dari gedung normal, ada juga yang dari kontainer. Jadi seluruh bangunan itu terbuat dari kontainer, dan ada juga inovasi yang terakhir ini adalah pertama kali di dunia. Itu Sam Studios menghadirkan, bukan hanya di Indonesia, tapi ini adalah sebuah innovation yang pertama kali di dunia. Itu bioskop itu dibuat dari balon, jadi yang dinamakan DSF Double Stitch Frame Balloons. Jadi memang seluruh bioskop itu terbuat dari balon. Jadi kalau lihat dari luar, ya kelihatannya kayak balon, tapi kalau masuk ke dalam, Studio 21 kalah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada teman-teman. Terima kasih terima kasih izin saya mau Silakan. menerima pertanyaan dari teman media. Mungkin karena tadi sudah cukup jelas ya dijelaskan, jadi saya buka dulu untuk 2 pertanyaan. Ya, Mas dari Mas silakan. Menteri izin, saya Irul, Menteri dari Berita Satu. Dengan semangat ini mungkin ini jadi semangat buat senior untuk berkarya. Tapi kalau nggak salah tahun 2019 atau 2018, hal ini juga pernah terjadi. Salah satu produser Kekedera sempat bikin bioskop di daerah Puncak. Sempat waktu itu datang operasinya, tapi nggak lama dukanya karena alasannya mungkin tidak sesuai dengan kultur masyarakat, akhirnya bioskopnya ditutup. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah nantinya ini bioskop yang dibuat ini ada lingkungan hukum dari pemerintah sendiri untuk minimal tidak terjadi hal yang terjadi waktu Kekedra waktu itu membuat. Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan kerjasama ini, apakah Menteri Budaya sendiri akan membuka kerjasama dengan rumah-rumah produksi layar yang lain untuk bikin layar untuk ini? Ya, terima kasih. Saya kira kalau ini kan inisiatif ya dari pihak swasta, itu sangat penting. Kita ikut mendukung inisiatif-inisiatif yang saya kira strategis untuk memajukan kebudayaan, khususnya di bidang film ini. Tentu kita mencari solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang ada ya. Salah satunya tadi layar. Mungkin kalau pengalaman itu kita tidak tahu masalahnya di mana. Habis itu kan ada COVID dan sebagainya. Sekarang ini iklim perfilman kita sedang bagus-bagusnya. Produksi film Indonesia juga sangat besar. Menurut lembaga sensor film, sekarang ini sudah 204 film sampai tahun 2024 ini, lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sensor film terhadap film asing. Jadi udah lebih besar, baru pertama kali gitu ya. Artinya produksi film sampai 204. Nah, ada kekurangan layar, itu yang kita pahami. Karena ada kadang-kadang mungkin kalau terlalu didominasi oleh pihak-pihak tertentu, layar-layar film Indonesia juga terbatas. Nah, ini kan kita ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi sineas untuk mendiseminasi karya-karyanya di berbagai daerah, terutama di kota-kota kabupaten ya, yang saya kira kekurangan. Mungkin di kota-kota besar tidak ada masalah, tapi di kota-kota kecil, di kota-kota kabupaten ini yang perlu ada afirmasi. Nah, disinilah peran semua pihak ya, multi stakeholder, dan salah satunya dari pihak swasta. Jadi kami sangat mendukung, dan tentu kalau ada persoalan-persoalan terkait hal-hal yang saya kira ini udah menjadi bagian dari hitungan, bahkan mereka pasti sudah hitung juga secara investasi, secara bisnis pun sudah dihitung ya. Jadi bisa sangat kondusif lah dengan iklim perfilman Indonesia yang sekarang sudah mencapai lebih dari 72 juta penonton kan begitu, mungkin 80 juta penonton sebentar lagi. Terima kasih. Mungkin yang terkait Apa tuh? apakah akan membuka kesempatan? Oh ya tentu dong, tentu dengan itu seluas-luasnya.
kita himbau justru kepada pihak-pihak swasta dan pihak-pihak lain ya, bahkan mungkin pemerintah provinsi, kabupaten atau yang mempunyai gedung-gedungnya agar juga bisa membuka ruang-ruang yang tersedia itu untuk pemutaran film. Ya, saya kira itu memang diharapkan oleh masyarakat gitu. Silakan, mungkin Mas. Terima kasih. Saya datang dari Harian Kompas. Sebenarnya selain kekurangan, sebenarnya salah satu problem kita itu adalah pemerataan. Ada ketimpangan antara Jawa dan Pulau Jawa gitu. Bahkan kadang-kadang kita melahirkan ironi ya, ketika teman-teman buat film di timur atau di sekitar Danau Toba, mereka yang ada di situ nggak bisa nonton gitu. Nah, ini ada upaya lain tidak dari kementerian untuk mendorong itu supaya kita tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tapi juga demi keadilan kita ke tempat-tempat lain. Pertanyaan kedua mungkin bisa ke Pak Menteri dan sekaligus ke Mas Raffi, ini soal pembajakan. Karena kadang-kadang kita ngelihat pembajakan itu hanya sekedar apa ya, karyanya dicuri, padahal kalau kita mau lihat jangka panjangnya itu membunuh kreativitas. Karena kalau karya dibajak tidak dihargai, ngapain dia buat film kan gitu kan. Ini jadi problem dalam ekosistem film kita juga sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nathan. Jadi kalau kita lihat memang ini menjadi satu pemikiran juga ya. Dan tadi juga termasuk juga saya tanya, mudah-mudahan ke depan nih termasuk Sam Studios juga akan membuka di tempat-tempat lain. Jadi bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Labuan Bajo itu yang mereka sudah pikirkan, mungkin nanti ada di Sumatera atau di Sulawesi dan di berbagai tempat. Kita juga akan mendorong supaya di daerah-daerah itu, apalagi di Indonesia ini kan kalau satu udah berhasil nanti yang lain ngikuti gitu ya. Ada copycat gitu ya. Nah nanti kalau ini akan ternyata diikuti, akan banyak investor-investor juga di daerah lain. Itu yang kita harapkan, sehingga tumbuh ekosistem perfilman kita, termasuk penyediaan layarnya. Karena kalau produksi film kita ini juga banyak tapi layarnya yang tersedia sedikit, kan ini akan terjadi ketidaktimbangan. Termasuk juga persoalan pembajakan. Nanti ini saya kira PR sendiri ya, yang mungkin harus kita selesaikan dengan kementerian lembaga lain, terutama dengan Komdigi, Kementerian Kominfo dan Digital, kemudian persoalan haki dengan Kementerian Hukum. Ini hal-hal yang saya kira perlu kita dudukkan dengan mereka, bagaimana mencegah, terutama adalah mencegah pembajakan film yang pasti akan merugikan insan perfilman, terutama dari produser dan para aktornya sendiri dan sebagainya. Silakan Pak Raffi. Sama. Oke, mungkin satu lagi ya, saya buka pertanyaan. Silakan Mas.